Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Haji UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Pondok Gede, Jakarta Timur. Hari ini kebetulan ada acara serah terima direktur, PLT direktur ya, dari direktur lama kepada direktur baru. Direktur lama sebelumnya dijabat oleh Dr. Andi Wahyuningsi Atas, ya, kemudian akan diserah terimakan kepada PLT direktur utamanya ke Dr. Hari Hendarto. Nah, Dr. Hari Hendarto ini sebetulnya juga adalah dekan, selama ini menjabat dekan Fakultas Kedokteran ya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, teman-teman, Rumah Sakit Haji ini resmi ya sudah menjadi milik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai rumah sakit pendidikan tahun kemarin ya, sudah serah terimakan, termasuk juga pengelolaan. Jadi pengelolaan rumah sakit ini sudah diserahkan kepada UIN Jakarta. Kita baru pembukaan acara dan tepatnya di Rumah Sakit Haji di ruang terbuka. Yang saya hormati Ibu Rektor, Profesor Dr. Haji Ahmad Lubis, yang saya hormati Direktur PT Rumah Sakit Haji, yang sekaligus Wakil Rektor 2, Profesor Doni, yang saya hormati Ketua Tim Likuidasi sekaligus Ketua SPI di UIN, Bapak Seban, yang saya hormati Ketua. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, marilah sekali lagi saya mengajak kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena kita selalu diberi nikmat sehat, nikmat dalam bekerja, walaupun memang masih suasana pandemi dan hari ini kita bertemu masih prokes ruangan ini Bu, kita bertemu hari ini secara rutin walaupun masih pakai masker, katanya ada pengurangan proses. Yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Bapak Profesor Dr. Ahmad Rodoni, dan yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji Abdurrahman Dahlan beserta Ibu Dr. Siti Hana, bukan Ibu Hana, Siti Hana, teman-teman di Jakarta. Alhamdulillah hari ini sebagian hadir dan membawa hasil sampai yang kita saksikan sekarang sudah akan menjadi rumah sakit bersyariah. Izinkan saya pantun. Ya, ada Kasubag Humas UIN Jakarta baru, mudah-mudahan bisa membuat pantun. Ya, yang saya banggakan. Nah, teman-teman, saat ini sedang diadakan serah terima jabatan ya dari direktur lama ya, Dr. Andi Wahyuningsi Atas
kepada PLT Direktur baru Dr. Hari Hendarto yang disaksikan oleh Rektor UIN Jakarta Profesor Dr. Amani Lubis, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Profesor Ahmad Rodoni, kemudian juga Direktur SPI Muhammad Seba. Saat ini sambutan dari PLT lama Dr. Andi Wahyuningsih. Masih ada lagi para memohon Dr. Yona, karena ini adalah menghadapi wanita. Dr. Yona 1, Prof 1. Silakan. Secantik para wanita-wanita Rumah Sakit Haji Jakarta. Nah ini dia teman-teman jajaran direksi Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, ini yang baru yang akan mengelola rumah sakit ini. Mudah-mudahan Rumah Sakit Haji UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi rumah sakit yang terus maju dan berkembang. Karena ini menjadi rumah sakit pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk Bapak Dosa, kami persilakan mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Dr. Hari Hendarto, Dekan Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sekarang alhamdulillah resmi juga menjadi PLT Direktur Utama Rumah Sakit Haji UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Semoga tugas yang diemban yang baru ini amanah dilaksanakan dan sukses untuk membawa Rumah Sakit Haji UIN Jakarta kepada kesuksesan menjadi rumah sakit pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan menjadi rumah sakit bersyariah, insya Allah. Mudah-mudahan tim yang baru, Bapak Hari, Ibu Yona, Bapak Indoyama dan Pak Mahesa sukses untuk menjalankan tugasnya di Rumah Sakit Haji UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada PLT Dirut yang baru selesai melaksanakan tugasnya, yakni Ibu Dr. Andi Wahyuningsih dan Ibu Dr. Helmin yang telah membantu selama ini di Rumah Sakit Haji UIN Jakarta. Semoga berkah adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersyukur berada di Rumah Sakit Haji selama masa pandemi. Banyak sekali yang kita bisa lakukan. Rumah Sakit Haji ini banyak dicintai oleh masyarakat. Rumah Sakit Haji ini mempunyai kekhususan. Semua pegawainya cukup menuntun pasien-pasien yang ada. Dan saya yakin apa yang kita sudah lakukan di Rumah Sakit Haji ini
rumah sakit haji ini akan berkembang menjadi rumah sakit yang terbaik. Itu sangat saya yakin. Dan rumah sakit haji ini akan mempersiapkan kader-kader, baik itu dokter, perawat, atau tenaga kesehatan lainnya, tenaga administrasi yang lebih islami. Cita-cita rumah sakit haji adalah menjadi rumah sakit syariah dan rumah sakit pendidikan. Insya Allah dalam bulan Januari paling lambat Februari, rumah sakit haji akan menjadi rumah sakit syariah. Dan rumah sakit syariah yang pertama yang dimiliki oleh pemerintah. Yang lainnya itu adalah dimiliki swasta. Dan menjadi rumah sakit pendidikan dari Fakultas Kedokteran Pendidikan Syariah. Kalau saya melihat kompetensi dari SDM-nya, kekompakan, kebersamaan, saya yakin rumah sakit haji ini akan menjadi rumah sakit Islam yang terbaik dalam seluruh Indonesia. Bu, tadi dikatakan rumah sakit bersyariah, apakah mohon maaf nih, apakah selama ini katakanlah kurang bersyariah atau gimana Bu? Pengertiannya gimana Bu? Ya, rumah sakit syariah itu adalah ada sertifikasi dari DSN MUI. Selama ini yang kita kerjakan tetap dalam syariah. Tetapi untuk membuktikan bahwa rumah sakit itu bersyariah, itu ada sertifikasi. Sebelum dilakukan penyerahan sertifikasi, tentunya dicek apa saja yang kita lakukan. Secara umum yang saya sampaikan seperti pemasangan kateter, saluran kencing, itu harus sesuai gender. Tidak ada laki-laki memasak perempuan dan tidak ada perempuan memasak laki-laki. Di rumah sakit lain itu terjadi dan rumah sakit ini tidak. Kalau di rumah sakit Islam yang lain kan juga banyak Bu. Apakah Ya, selama ini itu. Saya tidak bersyariah? Tidak semua rumah sakit Islam sudah bersertifikat syariah. Mungkin bersyariah, tapi harus dibuktikan dengan sertifikat syariah. Dan itu tugas rumah sakit haji. Dan saya yakin bahwa rumah sakit ini, saya sangat optimis rumah sakit akan menjadi rumah sakit yang terbaik dalam di Indonesia sebagai rumah sakit Islam. Jadi contoh konkretnya pasien wanita ditangani oleh dokter wanita, seperti itu kira-kira Bu ya? Ya, Konkretnya. tidak semua juga. Jadi seperti kalau memasang alat monitor jantung, itu kan harus buka baju. Nah, itu harus dilakukan oleh, kalau pasiennya perempuan harus dilakukan oleh perempuan. Laki-laki pasien dilakukan oleh laki-laki. Karena kita tidak bisa langsung melakukan bahwa begitu pasien datang, perempuan misalnya harus dilayani perempuan, karena kita tidak cukup SDM untuk gender itu. Tetapi hal-hal yang tertentu, yang sensitif, seperti pemasangan alat periksa jantung, harus buka baju, dan lain-lain, itu dilaksanakan sesuai gender. Dan itu tidak didapatkan di rumah sakit lain. Apakah tidak seharusnya demikian? Seharusnya seorang dokter muslim Bu ya? Tidak harus, bukan hanya soal rumah sakitnya aja. Kira-kira gimana? Oh ya, kalau rumah sakit umum lainnya tidak begitu. Karena kita dari sisi medis, jadi bukan masalah bahwa harus sesuai gender, tapi dari sisi medis memang itu harus kita pelajari semua. Jadi tidak, rumah sakit umum itu tidak berlaku. Hanya rumah sakit Islam atau rumah sakit yang sudah sertifikasi syariah. Meskipun dokternya dokter muslim. Walaupun. Bu, satu lagi Bu, terakhir. Kan ada 3 rumah sakit haji Bu ya? Jakarta, Makassar, dan 4 ya? Medan, Surabaya. Ya. Itu yang lain tuh gimana Bu? Ya. Apakah juga akan Jadi, melakukan hal yang sama? Ya, rumah sakit haji ini kan sejarahnya waktu ada terowongan Mina. Ya. Lalu pemerintah Arab Saudi memberikan tanda empati kepada pemerintah Indonesia dengan memberikan tanda empati berupa dana. Dana itu dibagi 4 karena kenapa? Dipilih daerah-daerah yang terbanyak jemaahnya yang menjadi korban, yaitu DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Keempat, tetapi tentunya dana itu tidak cukup, hanya tanda empati saja, sehingga diserah dari pemerintah pusat diserahkanlah ke provinsi masing-masing. Jadi keempat rumah sakit ini dibangun oleh provinsi masing-masing, oleh di Jakarta oleh DKI, di Jawa Timur oleh pemerintah Jawa Timur, oleh Sulawesi Selatan pemerintah Sulawesi Selatan, di Medan juga begitu pemerintah Sumatera Utara. Tetapi dalam perjalanannya hanya rumah sakit Haji Jakarta ini menjadi rumah sakit pusat kepunyaan Kementerian Agama. Yang lain dikelola oleh tetap provinsi daerah. Meskipun itu kan sama haji Bu. Ya, walaupun itu haji. Karena memang otonomi daerah kan ini semua dikelola oleh pemerintah daerah.
Hanya rumah sakit yang di Jakarta saja, Jakarta yang masih dikelola oleh Kementerian Agama. Karena ini dipersiapkan untuk menjadi rumah sakit pendidikan UIN Syarif Hidayatullah. Tapi kalau Kementerian Agama kan tidak termasuk kementerian diotonomkan, Bu. Masih kan harus di bawah manajemen Kementerian Agama ya? Ya, selama Mestinya. ini kesepakatan yang lalu dari DKI menyerahkan ke Kementerian Agama. Karena DKI membangun di atas tanah Kementerian Agama. Sejarah berdirinya Rumah Sakit Haji ini berhubungan dengan tragedi Mina tahun 1990. Jadi pemerintah Kerajaan Arab Saudi memberikan istilahnya bantuan untuk pembangunan rumah sakit haji ini. Dengan demikian ke depannya kita harapkan bahwa rumah sakit haji UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini yang utama tentu saja memberikan pelayanan, pengobatan kepada masyarakat sesuai fungsi rumah sakit dengan orientasi kepentingan utama adalah kesehatan masyarakat. Dan itu juga rumah sakit ini harus bisa membantu pelayanan untuk para jemaah haji maupun umroh Indonesia. Depan juga sebagai bagian dari institusi pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, harapkan juga rumah sakit haji ini bisa berkontribusi selain pelayanan untuk haji, juga untuk pengembangan pendidikan dan penelitian. Dan pada akhirnya memberi manfaat dan barokah kepada masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan amanah yang dipercayakan kepada saya ini saya bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih juga kepada pimpinan Rumah Sakit Haji yang sebelumnya sudah mengantarkan Rumah Sakit Haji pada tahap yang baik ini. Insya Allah ke depan saya akan terus melaksanakan, mengembangkan Rumah Sakit Haji sesuai cita-cita kita bersama. Terima kasih. Dok, fokusnya kan ke rumah sakit, ke pelayanan haji ya. Tapi untuk pelayanan umum itu seperti apa, Pak? Apakah Pelayanan apa juga? fokusnya kan selama ini akan difokuskan ke jamaah haji ya? Untuk pelayanan umumnya bagaimana, Pak? Jadi tetap fungsi utama rumah sakit haji sebagai untuk melayani, mengobati, termasuk edukasi, kesehatan masyarakat. Itu fungsi yang utama. Kemudian yang lainnya sebagai rumah sakit syariah dan rumah sakit pendidikan. Itu cita-cita bersama. Dengan direktur baru, Pak, kira-kira apa sih yang ingin dikembangkan lagi Ya. sebagai direktur baru? Yang utama dalam jangka dekat kami berusaha menjadikan rumah sakit ini akreditasi syariah, kemudian juga resmi sebagai rumah sakit pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Secara penuh ya? Ya. Kemudian yang berikutnya banyak yang akan kita kembangkan, tapi utama dua itu. Jadi ke depan untuk target jangka pendek, pertama menjadikan rumah sakit haji ini masuk ke rumah sakit dengan akreditasi syariah. Kemudian menjadi rumah sakit pendidikan untuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di mana salah satu modul utama yang akan kita kembangkan bersama Puskes Haji Kementerian Kesehatan yaitu pengembangan modul haji dan umroh. Oke teman-teman, tadi butuh beberapa komentar ya. Pertama dari Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ibu Profesor Dr. Amani Lubis, kedua PLT Direktur Utama Rumah Sakit Haji UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ibu Dr. Andi Wahyuningsih. Lalu yang ketiga adalah Direktur baru, PLT Direktur baru Rumah Sakit Haji UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Dr. Hari Hendarto, dan beliau juga adalah saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Teman-teman, kita coba ingin lihat ya seperti apa sih suasana rumah sakit ini, dan karena rumah sakit ini cukup bersejarah sekali sebetulnya, kita akan lihat suasana di tempat lain seperti apa.
suasana dalam di Rumah Sakit Haji UIN Sarjito Jakarta. Wah, resepsionis, pelayanan, ada ruang pelayanan obat. Ya. Nah, saat ini kita sedang berada di luar area Rumah Sakit Haji. Lapang parkirnya. Nah, ini ya teman-teman gedungnya, gedung Rumah Sakit Haji UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah teman-teman, Rumah Sakit Haji UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, atau sebelumnya hanya bernama Rumah Sakit Haji saja, ini sebelumnya dibangunkan punya sejarah ya. Dulu ini untuk mengenang sejarah tragedi tewasnya ribuan jamaah haji Indonesia yang terjadi di Mekah Al-Mukarramah di terowongan Al-Muasim Mina, dan yang menewaskan ribuan jamaah. Dan untuk mengenang tragedi tersebut, pemerintah Indonesia dan hal ini adalah Kementerian Agama plus pemerintah DKI Jakarta membangun rumah sakit ini. Tragedi Mina terjadi pada tahun 1990 dan rumah sakit haji ini 4 tahun kemudian, ya, tahun 1994 rumah sakit ini kemudian dibangun untuk mengenang tragedi tersebut. Baik teman-teman, itu saja dulu video vlog dari saya. Jika informasi ini bermanfaat, silahkan untuk subscribe, like, dan juga jangan lupa untuk berikan komentarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih bos.